Setelah dari podcast Bang Uya terkait istri saya yang jual anak saya, setelah itu saya dapat teror. Saya didatangi oleh oknum polisi, dikirimin paket, isinya kucing terpotong menjadi 2. Ada surat ancaman mau membunuh saya. Ada paku 3 dibalurin darah yang bau sekali. Handphone saya ditahan, saya dikurung di kamar. Kayak ada kamar kos-kosan gitu kan, saya disekap di dalam. Dia ngomong ditaruh di Pontianak itu nggak dijual, cuman dititip, dimomong lah. Kalau cuman dititip masih bisa saya yang mengurusnya. Sementara waktu kamu ngambil bayi kamu Sudah ada transaksi penjualan 180 juta. surat dibawa ke Pontianak terus Namanya dirubah. nama siapa? Orang tua, nama anak juga dirubah, Pak. Tuhan, Tuhan. Kenapa selalu datang teror-teror seperti ini? Aduh, bau kali datangnya. Saya cuma minta keadilan buat anak saya. Kenapa saya yang diteror-teror seperti ini? Setelah dari podcast Bang Uya terkait kasus istri saya yang jual anak saya tersebut, saya kan diarahin Bang Uya untuk ke Polres Jaksel. Ya, udah langsung datang waktu malam itu kan? Datang. Nah, dari Polres Jaksel mengarahkan saya untuk menaikkan ke Polda Metro Jaya, Bang, pada saat itu. Dianterin kan? Sama Dianterin. teman saya polisi. Dianterin Ya. sama teman abang. Ya. Nah, kemudian ada beberapa berkas yang harus dilengkapin. Akhirnya diterima LP-nya kan? Diterima, Bang, tanggal 10 Maret. Tanggal 10 Maret Iya, diterima. diterima. Oke, setelah itu ada masalah apa? Setelah itu saya dapat teror nih, Bang. Oke, jadi ini adalah Mas Yuma. Yuma ya, dan pengacara Mas Bendo ya. Iya. Yang pada saat itu bulan lalu datang ke tempat saya ya. Karena Mas ini mengaku anak kandungnya Dijual oleh istri sendiri. polisi sendiri dan Mas yang akhirnya menyelamatkan dan mengambil kembali Iya. anak itu yang sudah berada di Pontianak. Pontianak. Iya. Pada saat itu diduga dijual sejumlah 180 juta. dari mana juga 180 juta itu? Dari pengakuan si pembeli anak. Si pembeli anak. Ya. Oke, dan akhirnya sekarang anaknya sudah ada di Mas. Iya, benar. Pada saat itu lapor ke saya dan saya langsung arahkan ke Polres Jaksel. Teman saya di Polres Jaksel langsung antar langsung ke Polda Metro Jaya. Terima kasih nih teman-teman di Polres Jaksel, Bu Kanit Citra juga Iya. yang sudah sigap dan diterima laporan di Polda Metro Jaya ya. Iya, benar. Oke, dan setelah itu dapat teror. Dapat teror. Apa saya. teror yang pertama, Pak? Yang pertama saya didatangi oleh oknum polisi. Oknum polisi ini siapa dan mewakili siapa? Oknum polisi ini mewakili Bapak Kombes tersebut. Oke, karena Mas ini cerita pada saat kasus dugaan penjualan anak Iya. ini ada orang Terlibat. yang itu adalah apa hubungan dengan istri kamu? Pamannya. Pamannya. Kombes siapa? Kombes. Oke, Mas didatengin oknum polisi. Berarti bukan oknum polisi dari Polda Metro Jaya, bukan ya? Bukan. Itu kan justru membantu Mas terima Ya, LP-nya ya. benar. Oke, oknum lah ya. Oknum polisi. Didatengin polisi bilang apa? Dia memberikan keterangan nanti saya akan bantu kasus kamu, tapi saya akan beritahu informasi, saya lah yang mengantar waktu akses bandara tersebut, protokolnya itu dia. Oke, karena Mas ini cerita anaknya yang seharusnya pada saat itu masih hitungan hari, Ya. kok bisa naik pesawat ke Kalimantan, ya? Karena diduga pada saat itu ada yang memberikan akses VIP anak itu bisa naik pesawat. Iya, benar. Yang itu adalah Protokol tersebut. protokol dari omnya istri, Ya. Mas ya. Iya. Polisi itu bilang dia yang nganterin, dia ngaku. Iya, dia ngaku. Terus Terus saya pindah lagi ke... Mas takut? Takut lah, kan saya takut intervensi, kan. Wajar, Pak, saya orang awam kan, Iya. tidak tahu apa-apa. Saya pindahlah ke tempat teman saya numpang, dapat teror kucing ini, Pak. Teror kucing ini apa? Saya dikirimin paket Iya. sama orang yang tidak dikenal, ada juga rekaman CCTV-nya. Dikirimin paket, dalamnya isinya kucing yang sudah potong menjadi 2. Terus ada surat juga ancaman mau membunuh saya. Apa tulisannya? Yuma, hati-hati, kamu nanti akan sama seperti kucing ini matinya. Oke. Di situ ada gambar. Kalau orang awam pasti nggak tahu, Pak, tapi kalau orang instansi tahu dia. Itu ada gambar pisau. Pisau itu lambangnya sangkur. Itu instansi pasti tahu, Pak. Itu gambar apa? Kemungkinan ya
ada teror-teror dari oknum-oknum tersebut juga sih Pak. Itu dikirimkan ke tempat tinggal kamu yang setelah kamu pindah? Iya, setelah saya pindah. Telepon kamu masih pakai yang lama? Masih pakai yang Ya lama. pasti kalau emang mereka oknum aparat, mereka bisa tahu kamu di mana aja soalnya. Ya. Sehingga cek pos kamu aja. Ya kan? Kamu pindah kemana juga pasti tahu, ya kan? Terus Selang 3 hari atau 4 hari saya dapat kiriman lagi. Kayak berbentuk sajen di kotak, itu saya foto ditaruh di atas tiang pagar itu. di tempat yang sama nih, Di tempat tinggal kamu. Saya udah pindah tempat lagi Pak. Pindah tempat lagi? Pindah tempat lagi. Sama anak kamu bawa? Enggak, anak kan di Medan. Iya. Saya pindah tempat lagi, tempat teman saya numpang karena saya takut dapat ancaman seperti itu. Mau kan, saya pindah lagi, dapat itu sajen itu Pak, yang ada foto saya dicoret-coret. Di situ ada Ini nih ya, kertas. kita tampilkan ya. Ada siapa? Ada kertas yang gambar-gambar tulisan Arab. Terus di situ ada paku 3 dibalurin sama darah yang sudah mengering. Di situ bau sekali, kalau ada waktu dibuka juga bau. Terus ada bunga-bunga kering sama batu-batuan. Ini kamu yakin bukan kamu yang ngirim sendiri kan nih? Bukan Pak. Soalnya nih biasanya kan netizen suka mas lagi victim nih gitu kan. Siap, siap. Tapi kamu yakin? Kamu Yakin. tahu nggak kira-kira siapa yang ngirim? Kalau yang sajen ini saya nggak tahu Pak, terus terang. Kalau yang kucing di berdua? Itu karena saya ada tetangga saya ngomong yang ngantar itu mirip seperti oknum polisi. Itu kan nampak sama tetangga saya, kan dia kan bolak-balik mandir tuh, ditanya mau ngantar apa? Mau ngantar paket Pak, ke siapa? Ke Ciumah. Oh ya udah, letak aja di situ. Ditaruh, ternyata itu isinya kucing. Ini ada CCTV tadi ya? Iya. Coba kita lihat lagi ya. Oke, sebetulnya kamu bisa lapor polisi loh. Nanti kan itu kelihatan CCTV-nya kurang jelas yang di sini. Iya. Kalau polisi menarik lagi CCTV yang menuju situ, itu bisa dilihat orang-orang ini siapa, naik mobil apa, naik motor apa. Siapa? Ya? Iya. Oke. Dan habis itu Habis itu saya ada komunikasi nggak dengan istri kamu? Dia tidak mengirimkan WhatsApp atau telepon kamu gitu? dia ada sempat kirim VN sih Pak, Voice note? voice note ya. Apa katanya? Dia ngomong bahwasannya kalau untuk ditaruh di Pontianak itu nggak dijual, Diapain? hanya cuman dititip, dimomong, diasuh. Tidak ada yang membuang dia ke Pontianak. Ya, Yuma Hersiano, bisa dimengerti gak nih perkataan gua? Tidak ada yang membuang. Ya, dia ditaruh, dititipkan, dimomong, diasuh. Setiap bulan gua kasih uang 2 juta buat beli itunya. Pampersnya, susunya, segala macam. Karena gue tidak bisa menjaga, tidak bisa mengurus. Gua kerja. Ya, kenapa di Pontianak? Karena di Jakarta tidak ada yang mau mengurus dan tidak ada yang bisa. Ngerti? Itu teman gua sendiri. Paham? Lah kalau memang cuman dititip, kenapa nggak di Jakarta? Masih banyak baby sister yang mau jaga, masih bisa saya yang mengurusnya. Kenapa harus sampai di Pontianak? Sementara waktu kamu ngambil bayi kamu di Pontianak, Sudah ada transaksi penjualan yang senilai 180 juta. gampang. Nah, kalau polisi ini kan laporan kamu udah terima, nanti pasti kamu akan ada waktunya dipanggil untuk di BAP. Ya tunggu waktu karena laporan di Polda itu kan pasti setumpuk gede banyak ya. Ya, Tapi biasanya harusnya dia dialihkan ke Renakta biasanya kalau Ya, misal kayak ya, gini. betul. Cuma kalau menumpuk di sana mungkin ke sub atau unit-unit yang lain. Iya. Nah, nanti biasanya kalau kayak gitu nanti kita akan lihat ada bukti transaksi apa tidak. Ya kan, ada chat-chat apa enggak, kalau walaupun udah dihapus tetap bisa Digital forensik. ditarik di digital forensik. Ya, itu bisa dibuktikan. Dan kalau memang istrinya Yuma tidak merasa seperti tuduhan Yuma, silakan datang ke sini juga untuk membantah, ya kan? Kamu bisa memberikan hak jawab. Karena di sini saya netral ya. Ya. Oke. Dan intinya kamu takut nggak dengan teror-teror itu? Ya. Saya otomatis sebagai orang awam ya pasti takut Pak, teror-teror itu. Apalagi mengancam nyawa saya kan. Sampai ada kalimat membunuh saya. Itu pasti saya takut Pak. Apalagi ada mistis-mistis seperti gaib-gaib ini. Yang nggak tahu bentuknya, tiba-tiba nongol seperti gitu kan. Kamu bisa bikin laporan baru dong. Nanti biar polisi, nanti saya bantu lagi nanti. Betul. Baik Pak. Oke, kalau dari pengacara gimana so far sementara ini Mas Bendo? Ya nanti kita kan bukti-bukti ada ya disiapin ya untuk CCTV. Memang rencananya mau bikin laporan. Saya juga ada rencana untuk lapor ke LPSK ya, biar nanti dibantu juga. Jadi koordinasi sama Mas Yuma nanti kita akan bikin laporan mungkin tanggal 7 ya. Iya. Oke, akan bikin laporan tanggal 7 ya? Ya. Oke, ini Koordinasi. kejadiannya di mana? Di Jakarta mana?
Jakarta Barat. Jakarta Barat, enggak yang teror-teror kucing ini. Teror-teror ini Jakarta Barat juga, Iya. tapi pindah-pindah rumah gitu. Oke, nggak apa-apa, nanti kalau mau ke Jakarta Barat juga Wakapolresnya saya kenal juga nanti. Iya. Ya. Oke, jadi nanti bisa langsung dilaporkan. Iya. Laporan yang kedua ya? Iya, dari teror laporan ini. kedua, Iya. betul. Oke, terus ada mungkin apalagi yang terjadi sama kamu? Mas Yuma ini sejak podcast ini naik, ternyata saya baru tahu. Jadi Mas Yuma ini waktu dia bawa anaknya ke Medan, itu dia sambil mencari pengacara yang mau membantu kasus dia. Nah kan udah ada Mas? Sebelum sama saya. Sebelum sama Mas ya? Sebelum sama saya. Jadi waktu dia cari pengacara, dia kenalan sama orang lah di media sosial yang mengaku pengacara yang nanti membantu dia. Jadi dia ini disuruh datang ke Jakarta, dijanjikan pekerjaan juga ya. Jadi nggak cuma pekerjaan, dijanjikan juga untuk dibantu masalahnya. Pada saat datang ke sini interview kerja ya, itu dimintakan sejumlah uang, kalau nggak salah 1,5 juta ya. Iya. Tapi nggak dapat pekerjaan juga. Setelah itu Mas bayar 1,5 juta? Iya, dia saya bayar. orang tua yang bayar. Iya. Habis itu dia tinggal numpang di situ. Tapi kasusnya kan nggak jalan. Nah dia ini DM saya pada saat itu. Dia DM saya dan kita datang ke podcast ini. Saya bantu untuk bikin LP. Pada saat itu tiba-tiba podcast ini waktu naik, si oknum yang katanya pengacara ini mencoba memisahkan kita ya. Iya. Siapa namanya orangnya? Pada saat Yakin nama asli nama palsu tuh? Nama asli saya pernah lihat KTP sama dia pernah cantumin surat kuasa sama saya. Oke, terus habis itu? Jadi setiap kali saya hubungi Mas Yuma ini, yang angkat dia. Yang angkat dia bilang Mas Yuma ini sudah punya pengacara keluarga. Nah, Emang handphonenya dipegang sama dia? Iya Pak, ditahan. Saya juga Setelah keluar dari podcast ini? Iya, setelah Oke, keluar dari podcast ini, handphone saya ditahan, saya dikurung di kamar. Dia apa? Dikurung? Iya Pak. Iya. Saya dikurung. Dikurung di tuh gimana maksudnya? saya nggak dikasih akses. Jadi kayak ada kamar kos-kosan gitu kan Pak. Saya ditaruh di kamar, dikunciin sama dia. Disekap dong berarti? Iya, saya disekap di dalam. Saya nggak pegang handphone juga. Oke, terus habis itu Mas? Jadi pada saat itu saya kemudian dihubungi sama si siapa namanya ya. Itu dia ajak saya untuk bergabung. Saya bilang yang penting bagaimana caranya bantu Mas Yuma. Saya bilang itu karena katanya kan ini pengacara keluarga lah mereka. Jadi saya bilang silakan tolong bantu Mas Yuma. Setelah itu malam-malam itu saya dihubungi sama Mas Yuma. Dia bilang saya ini disekap. Saya dicoba untuk dijauhkan ya kita ya. Karena mereka ini mau memeras klinik kalau nggak salah. Benar. Mereka mau memeras klinik sejumlah berapa? 5M ya? 5M Pak. Oh, mereka mau memeras klinik? Ya, mempergunakan ini untuk memeras klinik. Nah, ini yang saya nggak suka nih. Kalau ada oknum-oknum pengacara atau apa yang memanfaatkan satu kasus, bukan murni mau membantu, tapi ujungnya meras nih banyak nih. Yang oknum-oknum gini banyak nih. Ya, jadi ini kalau emang ada oknum-oknum yang seperti ini, apapun mau pengacara mau apa, kita harus sikat. Karena kalau emang murni membantu orang, ya bantu sampai kasus selesai. Kalau ada umbel-embel di belakang pengen memanfaatkan kasus untuk memeras ini, memeras itu, saya terus terang alergi sama kayak begitu gitu. Oke, terus? Jadi malam itu waktu Mas Yuma telepon saya, dia ini nangis-nangis. Saya bilang, udah kamu tenang, jangan bikin mereka curiga. Nanti pagi saya jemput. Akhirnya saya jemput, saya ajak nginap di rumah saya. Kemudian saya dikasih sama Mas Yuma, ini ada skema yang sudah dipersiapkan sebenarnya. Oleh oknum? Oleh oknum itu. Jadi dipersiapkan ini nilainya 130 juta. Yang katanya untuk bantu podcastnya memviralkan kasusnya Mas Yuma ini ke podcast-podcast. Di sini ada nama-nama podcastnya juga yang nanti yang katanya nanti akan dikasih. Jadi kalau mau podcast harus berbayar. Iya, berbayar. Sedangkan Mas, saya tanya, Mas podcast ini bayar atau nggak ke saya? Enggak. Murni dibantu. Iya. Terus oke. Jadi podcast-podcastnya udah ditulis sama dia. Apa ya, siapa ada podcast? Dr. Richard Lee, podcast Densu, podcast Uya Kuya, Ada nama podcast Uya Kuya? Iya. Ada, Pak. Podcast Wah, dicatat Astrid. nama saya. Astrid istri saya jangan-jangan. Astrid. Asyanti. Asyanti podcast Close the Door. Iya. Terus medsos banyak lagi. Oh, jadi untuk masuk podcast itu harus bayar? Iya. Itu bohong tuh, nggak ada gitu-gitu. Jadi dia menjanjikan. Malah justru kadang-kadang kita yang keluar duit. Benar. Iya. Oke, terus? Dan kemudian dia juga ada telepon pengacara-pengacara daerah. Jadi dijanjikan bahwa ini nanti kasusnya akan viral. Jadi kalau pengacara-pengacara daerah ini yang mau bantu kasusnya Yuma, dimintakan sejumlah uang juga ya, kalau nggak salah. Jadi dia uangkan ini pengacara-pengacara daerah dan juga
menguangkan Mas Yuma juga. Iya. Jadi Mas suruh bayar 130 juta itu. Iya. Ya, Mas Yuma suruh bayar 130 juta. Waktu itu kata orang tuanya nggak punya uang. Terus kemudian dia minta 25 juta ya. Iya, 25 juta. Turun. Terus Turun. Terus sempat minta waktu ada pengacara datang ya dari Jogja. Datang dari Jogja. Yang sudah datang dari Jogja, dia bilang ke Mas Yuma kalau pengacara itu minta 5 juta. turun lagi. Turun lagi, padahal Segitunya infonya itu pengacara-pengacara yang datang ini karena pikirnya kan udah tayang di Uya-Kuya. Wah, ini bakal viral. Ya. Jadi mereka datang dengan sukarela gitu. Kalau saya ya, kalian tahu lah yang sering saya bantu ya. Masyarakat rakyat-rakyat kecil ya. Kita bicara rakyat kecil ya. Yang datang ke saya punya kasus hukum. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Malah justru saya kalau terima podcast orang tuh saya juga filter. Karena saya tuh merasa bahwa saya menerima masalah orang, saya juga harus bantu menyelesaikan masalahnya. Walaupun tidak seluruhnya selesai juga, karena kan saya juga manusia tidak ada yang tidak punya kekuatan super saya ya. Siap. Tapi saya selalu atensi ke kanan, ke kiri, ke kementerian. Saya tanya, jujur ya Mas, waktu Mas kesini, di depan Mas saya telepon kan? Iya, benar. Saya telepon Kasat, Polres, Benar. semua polisi saya telepon. Dan saya langsung arahkan Mas ke sana kan? Iya, benar. Dan setelah itu juga saya telepon bagaimana perkembangan kasusnya. Iya. Dan itu yang dilakukan kalau di podcast Lembaga Bantuan Uya TV. Kalau yang kasus podcast lain ya saya nggak urusan ya. Siap. Kalau saya jamin kalau yang datang podcast saya bukan cari viral, bukan cari AdSense. Saya bisa tunjukkan ke Mas juga. Ya. Untuk kasus-kasus begitu seperti ini nggak ada AdSense-nya, nggak ada artinya buat saya. Ya. Paling 300.000. Ongkos produksinya berapa juta? Siap. Iya kan? Betul. Oke, dan intinya jadi nama saya dicatat tuh. Iya, Nama dicatat Richard di Lee situ. dicatat, Densu dicatat. Iya. Oke, Dicatat terus habis banyak. itu dia pengacara bukan sih? Siapa tadi tuh? Pak, pada saat Bukan. saya lihat di surat kuasa itu dia bukan pengacara, Apa dia? dia sarjana ekonomi. Nah, terus? Makanya itu saya heran kok pengacara kok sarjana ekonomi, saya pikir. Hmm. Terus ini yang saya herankan Pak, Hmm. adanya internal security. Apa? Jadi ada instansi-instansi itu yang harus saya bayar untuk internal security saya katanya. Goblok. Ini halu banget ini bener. Terus Ini ada satuan Denjaka, Kopassus, Bais, BIN. Itu Coba saya bayar Pak, 35 juta. oh jadi ini pokoknya strateginya ya. Iya. Yuma Hersiono, langkah proses hukum. Langkah proses hukum ada istri, mertua, saksi klinik, Iya. saksi TPPO, Ya. ada kuasa hukumnya nih. Iya. Bang J, Bang F, Bang M, Bang C, SH, SH. Secara formal laporkan yang tertera di atas dengan LP tandingan ke Mabes Polri. Habis itu ada apa media-medianya disebut nih ya. Iya. Dr. Richard Lee, Densu, Uya-Kuya, Asyanti, Close the Door. Iya. Tim medianya ada Sosmed Lambe Tura, Narasi Naswa Shihab. Iya. Kamu harus tahu Presiden Netizen Official, Detik.com. Ini dicatat dulu nama-namanya Dicatat, nih. ya. Strateginya apa nih? Komisi 3 Barreskrim sama Istana Negara apa nih? Dia mau minta perlindungan sampai ke Istana Istana Negara. Itu saya ya. bayar juga itu. Dengan 130 juta ya. Iya. Ya jadi 130 juta dibagi-bagi nih. Uya-Kuya, Close the Door, Densu, Istana Negara, Barreskrim, Komisi 3. Terus tambahannya ada lagi Internal security. Internal Security, Kopassus, Bais, BIN, sama Denjaka. Denjaka. Wah, hebat banget. Ini dia tuh siapa ya? Nggak Oke, tahu, terus? Pak. Nah itu saya sempat dimintain kan, orang tua juga sempat ditelepon. Sudahlah, disuruh gini. kirim Kalau kita mau uang niat kan. bantu orang tuh niat bantu orang yang tulus. Jangan memanfaatkan masalah orang, kesulitan orang, kesusahan orang untuk rezeki pribadi. Ini saya bicara umum ya, Betul, untuk Pak. siapapun. Betul. Kalau benar-benar mau niat nolong orang, nolong orang. Malah saya kadang-kadang saya untuk nolong orang aja, orang yang ditolong aja kadang-kadang suka bukan nggak tahu terima kasih lagi, suka apa ya? Suka jatuhin saya malah kadang-kadang udah ditolong, saya dijatuhin juga ada gitu. Tapi saya udah nggak apa-apa lah, ya. Semua orang kan beda-beda ya. Siap. Dan intinya adalah sekarang hubungan kamu dengan Mas Doni ini gimana? Udah nggak ada komunikasi lagi Pak semenjak saya kabur dari rumahnya itu. Aha, rumahnya di Medan. Rumahnya di sini Pak. Di mana? Di Antasari, Jakarta Selatan. Ada fotonya orang gimana coba? Ada Pak. Jadi sejak saya jemput Mas Yuma ini pagi itu, Oh, Mas yang jemput? Saya yang jemput. Saya ajak karena dia nggak ada tempat tinggal, saya bawa ke rumah. Hmm. Saya tinggal di rumah saya. Kemudian Mas ini sempat hubungi dia. Hmm. Katanya kalau dia mau keluar mesti bayar ya, Bayar 5 juta. 5 juta. 5 juta. Ini mengaku dia pengacara tadinya. Iya Pak. Ini tukang peras apa pengacara sih sebenarnya? Nah, saya nanya loh. Makanya kita lagi kumpulin bukti. Iya, iya, iya. Untuk- Laporin juga aja nggak apa? Akan kita laporin. Iya, iya, iya. Akan kita laporin. Itu di mana
lokus deliktinya di mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Lapor ke Polres Jaksel aja nanti ke teman saya lagi nanti. Ya, baik. Ya. Kapan mau lapor nih kalau yang soal teror kucing nanti? Saya lapor langsung ke Polresnya nih nanti. Boleh, Pak. Mau kapan melapor? Mau tanggal berapa? Tanggal 7 ya? Boleh, Pak. Yang udah ini. Oh, oke. Tunjukin ya. Yang ini, Pak. Yang mana orangnya? Ini. Ini mau dilaporkan juga sekaligus ya? Ya, Iya, Pak. nanti lagi kumpulin bukti ya. Iya. Yang ada oknum-oknum, ada pengacara-pengacara yang kena tipu juga. Iya. Nanti biar nanti Pengacara yang apa? kena tipu. Kena tipu juga dari si ini. Ini ya? Heeh. Oh, mau ikut lapor juga? Iya. Ya, Tapi kamu udah sempat transfer duit kan? Waktu Transfer. kamu transfer di mana lokasinya? Di Jaksel. Kamu transfer di mana? Dari orang tua yang transfer. Karena kan Jaksel. dia minta uangnya ke orang tua. Handphone saya kan Nah, ditahan pada saat sama itu dia. kamu di mana? Di Jaksel. Oke, jadi setelah tanggal 8 ya, kamu Iya, laporin yang soal teror ini. Coba kita lihat ini keterkaitan nggak dengan kasus yang pertama. ya. Terus soal oknum yang mengaku pengacara ini juga Iya. kamu laporkan juga. Kamu ada sempat uang transfer kan? Sudah sempat. Ada uang transfer ya? Iya, dari orang tua. Ya orang tua ya. Oke, ya udah kalau gitu, apa lagi mau dilakukan? Paling itu sih, bikin laporan itu aja untuk sementara ya. Terus kemudian ya ini diamankan dulu lah dia. Iya ya. Tapi anak kamu aman ya? Aman, Pak. Aman sama siapa? Sama orang tua saya. Sama orang di tua Medan. ya. Ya pasti kan aman ya. Iya. Ya, ya. Ya intinya adalah, ya saya sih di sini bukan cuma sekedar terima orang ngadu podcast ke saya. Saat saya terima orang untuk podcast tempat saya, artinya saya juga bukan berarti harus percaya 100% apa yang diomongin, karena saya juga harus netral. Artinya pihak istri pun boleh melakukan hal jawab di sini. Tapi kalau ada teror-teror ke klien yang ada di podcast saya juga saya akan berupaya terus melindungi. Jadi barang siapa yang terus meneror orang ini, ya setelah podcast saya, otomatis saya juga akan kawal kasus ini dan kita akan laporkan dan kita bicara dari koridor hukum saja. Baik, Pak. Ya, jadi jangan ada yang coba bercanda dan main-main. Mentang-mentang dia orang kecil, bukan siapa-siapa, jangan juga berarti semena-mena. Ya, Ya, betul. Setelah podcast ini naik kan, Pak, saya kan laporan polisi. Nah, itu kan dari laporan polisi harus lengkapin bekas. Saya datang Iya. tuh ke klinik. Saya minta surat klinik, surat keterangan lahir. Nah, saya juga di situ ada merekam suasana di klinik. Namun saya dapat surat undangan mediasi Dari mana? kuasa hukum klinik. Ya kalau soal kliniknya sudah Astrid istri saya udah telepon ke Dinkes dan karena udah koordinasi dan klinik bilang kalau untuk ngambil surat itu bisa tapi harus kedua-duanya hadir. Iya, Iya. Pak. Orang tua, ibu dan bapak. Iya. Kalian maksudnya ya. Iya, benar. Jadi surat asli masih ada yang dulu kopinya diambil oleh orang tuanya, orang tua mertua kamu berarti Mertua. ya. Oke, tapi sebenarnya surat yang kamu tahu waktu dibawa ke Pontianak terus yang dirubah apa ya? Kamu kok cerita namanya dirubah. Namanya dirubah. di Nama situ. siapa? Nama orang tua, nama anak juga dirubah, Pak. Oke, nama anak dirubah. Iya. Orang tua juga dirubah. Jadi orang Dirubah. tua siapa namanya? Namanya satu lagi siapa gitu, Pak? Saya Bukan ingat. nama mama, bukan nama Bukan. istri kamu, bukan nama kamu. Bukan. Yang ngerubah siapa? Itu pihak klinik. Siapa aja? Itu bu sama dokter itu. Yakin di pihak klinik? Iya, pihak klinik. Nah, berarti ini Astrid juga harus kasih tahu lagi bahwa ada informasi ini nih. Mm-mm. Harus ditanya nih, kok bisa klinik merubah nama bayi dan nama orang tuanya? Iya. Ya, oknum lah kita bicara tidak kliniknya ya. Iya. Ya, ini harus diperjelas nih. Nanti mungkin Astrid harus kasih informasi ini ke Dinkes Dinas Kesehatan Jakarta juga nih. Iya. Tenang deh Mas, pokoknya intinya semua kita urusin. Dan kita juga minta jawaban atau konfirmasi dari klinik yang di Pejaten Barat ini, bagaimana dengan tuduhan yang barusan dilontarkan oleh Mas Yuma? Bagaimana bisa kalian merubah nama bayi, nama anak, dan nama orang tuanya? Siapakah yang melakukan? Apakah oknum dari kalian atau siapa gitu? Dan sekarang saya mau tanya, nama anak kamu siapa sebetulnya? Nama anak saya Alessa Agatha Hersiano, Waktu dibawa ke Pontianak, Kristiana Wilona. padahal udah jelas rumah sakit itu tahu nama Nah, anak iya, kamu siapa tahu. sebetulnya? Tahu. Nah ini juga harus ditanya nih. Coba mungkin dari pihak klinik ada jawaban apa nggak? Mungkin kan saya juga nggak tahu apa mungkin bisa dirubah begitu aja. Kita kan nggak tahu ya. Coba mohon penjelasan juga dari klinik apa sih? Klinik Siaga, Klinik Siaga di Pejaten Pejaten Barat. Pejaten Barat. Barat ya. Saya tambahin sedikit Oke ya. boleh. Jadi pada saat itu memang dari kepolisian, dari Polda minta kita lengkapi SKL ya. Jadi kami datang ke klinik, di sana kami minta SKL, tapi nggak dikasih. Jadi pada saat itu saya kasih tahu, saya dari Polda juga minta
SKL-nya kalau bisa dikeluarkan, tapi memang mereka nggak mau dan mengatur jadwal ketemuan berikutnya. Cuman pada hari itu memang karena kami datang ke Polda dan LP sudah keluar, kemudian dari pihak klinik ada undangan mediasi ya, dari pihak kuasa hukumnya ya. Hukum. Cuman saya bilang kalau LP sudah keluar, Mas Yuma mau damai nggak? Saya bilang ke Mas Yuma, katanya nggak, saya tegak lurus, pokoknya yang penting ada keadilan untuk anak saya, dia bilang itu. Jadi saya bilang kalau begitu nggak usah datang. Itu biarkan nanti penyidik aja, karena kan LP udah keluar, jadi bagian dari pengembangan. Oke, pokoknya terus kita kawal, Siap, ya. Baik. Jangan segan-segan buat hubungin saya atau tim saya, Siap. ya, anytime, ya. Dan saya dan kita Lembaga Bantuan UI akan terus membantu kalian yang punya masalah-masalah apapun, hukum atau apapun, ya. Jangan takut dan tidak dipungut biaya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.